Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Maulidia Juni, NIM 20050410. Yang kedua ada Yusuf Basuki dengan NIM 20051778. Yang ketiga ada Fatimah Az-Zahra dengan NIM 20050427. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang prosedur audit, bukti audit, dan kertas kerja. Prosedur audit. Prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Prosedur audit yang disebutkan dalam standar pekerjaan lapangan meliputi inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi. Akan tetapi, dalam prakteknya, auditor memakai prosedur audit lainnya untuk mengumpulkan bukti. Dengan demikian, dalam pelaksanaan audit, auditor memakai beberapa prosedur sebagai berikut. 1. Inspeksi 2. Pengamatan 3. Konfirmasi 4. Permintaan keterangan 5. Penelusuran 6. Pemeriksaan dokumen pendukung 7. Perhitungan 8. Scanning 9. Pelaksanaan ulang dan 10. Teknik audit berbantuan komputer. Inspeksi. Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Dalam melakukan inspeksi terhadap sebuah dokumen, auditor akan dapat menentukan keaslian dokumen tersebut. Dengan melakukan inspeksi terhadap kondisi fisik suatu aktiva misalnya, auditor akan dapat memperoleh informasi mengenai eksistensi dan keadaan fisik aktiva tersebut. Pengamatan. Pengamatan merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh kegiatan yang bisa diamati oleh auditor dalam auditnya adalah 1. Perhitungan fisik persediaan yang ada di gudang klien 2. Pembuatan dan persetujuan voucher 3. Cara penyimpanan kas yang ada di tangan klien. Dengan pengamatan ini, auditor akan dapat memperoleh bukti visual mengenai pelaksanaan suatu kegiatan. Objek yang diamati oleh auditor bisa karyawan, prosedur, dan proses. Konfirmasi. Konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas. Prosedur yang biasa ditempuh oleh auditor dalam konfirmasi ini adalah sebagai berikut. 1. Auditor meminta dari klien untuk menanyakan informasi tertentu kepada pihak luar. 2. Klien meminta kepada pihak luar yang ditunjuk oleh auditor untuk memberikan jawaban langsung kepada auditor mengenai informasi yang ditanyakan oleh auditor tersebut. 3. Auditor menerima jawaban langsung dari pihak ketiga tersebut. Permintaan keterangan. Permintaan keterangan merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Prosedur ini menghasilkan bukti lisan dan bukti dokumenter. Contoh prosedur ini adalah sebagai berikut. 1. Permintaan keterangan auditor mengenai tingkat keusahan persediaan yang ada di gudang. 2. Permintaan keterangan yang diajukan kepada penasihat hukum klien tentang masalah hukum yang sedang dihadapi klien. Penelusuran. Auditor melakukan penelusuran informasi sejak mula-mula data tersebut direkam pertama kali dalam dokumen, dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data tersebut ke dalam proses akuntansi. Biasanya diterapkan untuk bukti dokumenter. Contoh prosedur ini adalah pemeriksaan terhadap transaksi penjualan yang dimulai oleh auditor dengan memeriksa informasi dalam surat order dari customer, diusut kemudian dengan informasi yang berkaitan dengan surat order penjualan, laporan pengiriman barang, faktur penjualan, jurnal penjualan, dan akun piutang usaha dalam buku pembantu piutang usaha. Penelusuran bertujuan untuk menentukan ketelitian dan kelengkapan catatan akuntansi. Pemeriksaan dokumen pendukung merupakan prosedur audit yang meliputi 1. Inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya.
2. Pembandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan. Prosedur audit ini berlawanan arah dengan prosedur penelusuran. Dalam penelusuran, auditor bertolak dari dokumen kemudian mengusut pencatatnya ke dalam catatan-catatan akuntansi yang berkaitan. Dalam vouching, auditor bertolak dari catatan akuntansi kembali memeriksa dokumen-dokumen yang mendukung informasi yang dicatat dalam catatan tersebut. Tujuan prosedur ini adalah untuk memperoleh bukti audit mengenai kebenaran perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi. Perhitungan. Prosedur ini meliputi 1. Perhitungan fisik terhadap sumber daya berwujud seperti kas atau sediaan. 2. Pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut tercetak. Perhitungan fisik digunakan untuk mengevaluasi bukti fisik kuantitas yang ada di tangan, sedangkan pertanggungjawaban formulir bernomor urut tercetak digunakan untuk mengevaluasi bukti dokumenter yang mendukung kelengkapan catatan akuntansi. Scanning merupakan review secara cepat terhadap dokumen, catatan, dan daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam. Pelaksanaan ulang. Pelaksanaan ulang merupakan pengulangan aktivitas yang dilaksanakan oleh klien. Umumnya diterapkan pada perhitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh klien. Contohnya adalah perhitungan ulang jumlah total dalam jurnal, perhitungan ulang biaya depresiasi, biaya bunga terutang, dan lain-lain. Teknik audit berbantuan komputer. Bila mana catatan akuntansi klien diselenggarakan dalam media elektronik, auditor perlu menggunakan komputer. Asisten audit Equiz dalam menggunakan berbagai prosedur audit yang dijelaskan di atas. Tabel di slide berikutnya memperlihatkan hubungan antara tipe bukti audit dan prosedur audit yang biasa digunakan oleh auditor untuk mendapatkan bukti audit tersebut. Berikut ini penjelasan pada tabel hubungan antara prosedur audit dan penerapan prosedur audit. Tipe bukti audit 1 yaitu bukti fisik. Prosedur auditnya adalah inspeksi dan perhitungan. Penerapan prosedur auditnya berupa inspeksi mesin pabrik dan perhitungan kas. Tipe bukti 2 yaitu bukti dokumenter. Prosedur auditnya yaitu konfirmasi, inspeksi, penelusuran, dan wawancara. Penerapan prosedur auditnya berupa konfirmasi saldo bank, inspeksi faktur penjualan, menelusuri faktur penjualan ke dalam kartu piutang, dan wawancara dengan penasehat hukum klien. Tipe bukti ketiga berupa bukti perhitungan. Prosedur auditnya yaitu perhitungan kembali. Penerapan prosedur auditnya berupa voting terhadap jurnal penjualan dan cross voting terhadap jurnal pembelian. Keempat, tipe bukti lisan. Prosedur auditnya adalah wawancara. Penerapan prosedur auditnya meminta keterangan tentang keusangan sediaan di gudang. Yang terakhir, bukti kelima yaitu bukti perbandingan. Dalam prosedurnya yaitu prosedur analitik. Penerapannya yaitu membandingkan realisasi penjualan dengan anggarannya. Bukti audit. Standar pekerjaan lapangan ketika menyebutkan bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atau laporan keuangan yang diaudit. Kata kunci dalam standar tersebut adalah 1. Bukti, 2. Cukup, 3. Kompeten, 4. Sebagai dasar yang layak. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari 1. Data akuntansi dan informasi penguat. Data akuntansi. Salah satu tipe bukti audit adalah data akuntansi, jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta buku pedoman akuntansi, memorandum, dan catatan tidak resmi, seperti daftar lembaran kerja yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi secara keseluruhan. Auditor menguji data akuntansi yang mendasari laporan keuangan dengan
1. Menganalisis dan mereview. 2. Menelusuri kembali langkah-langkah prosedur yang diikuti dalam proses akuntansi dan dalam proses pembuatan lembaran kerja dan alokasi. 3. Menghitung kembali dan melakukan rekonsiliasi jumlah-jumlah yang berhubungan dengan penerapan informasi yang sama. Kemudian informasi penguat. Informasi penguat meliputi segala dokumen seperti cek, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi, dan pernyataan tertulis dari pihak lain yang mengetahui informasi yang diperoleh auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik serta informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedia bagi auditor yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang kuat. Nah, cukup atau tidaknya bukti audit berkaitan dengan kuantitas bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Dalam penentuan cukup atau tidaknya jumlah audit yang harus dikumpulkan auditor, pertimbangan profesional auditor memegang peranan yang penting. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor dalam menentukan cukup atau tidaknya bukti audit adalah 1. Materialitas dan risiko. 2. Faktor ekonomi. 3. Ukuran dan karakteristik populasi. Secara umum, untuk akun yang saldonya dalam laporan keuangan diperlukan jumlah bukti audit yang lebih banyak bila dibandingkan dengan akun saldo tidak material. Dengan demikian, jumlah bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor dalam memeriksa sediaan dalam perusahaan manufaktur akan lebih banyak bila dibandingkan dengan bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor dalam pemeriksaan terhadap surat berharga. Untuk akun yang memiliki kemungkinan tinggi untuk disajikan salah dalam laporan keuangan, jumlah bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor umumnya lebih banyak bila dibandingkan dengan akun yang memiliki kemungkinan kecil untuk salah disajikan dalam laporan keuangan. Karena penyajian sediaan dalam neraca memerlukan penentuan dan kuantitas sediaan dan nilai sediaan pada tanggal neraca, risiko salah saji sediaan dalam neraca lebih tinggi bila dibandingkan dengan risiko salah saji tanah. Faktor ekonomi. Pengumpulan bukti audit yang dilakukan auditor dibatasi oleh 2 faktor, yaitu waktu dan biaya. Auditor harus mempertimbangkan faktor ekonomi di dalam menentukan jumlah dan kompetensi bukti audit yang dikumpulkan. Dengan memeriksa jumlah audit yang lebih sedikit dapat diperoleh keyakinan yang sama tingginya dengan pemeriksaan terhadap keseluruhan bukti. Auditor memilih untuk memeriksa jumlah bukti yang lebih sedikit berdasarkan pertimbangan ekonomi. Ukuran dan karakteristik populasi. Dalam pemeriksaan laporan keuangan atas unsur-unsur tertentu laporan keuangan, auditor seringkali menggunakan sampling audit. Dalam sampling audit, auditor memilih secara acak sebagian anggota populasi untuk diperiksa karakteristiknya. Umumnya, semakin besar populasi, semakin banyak jumlah bukti audit yang diperiksa auditor. Karakteristik populasi ditentukan oleh homogenitas anggota populasi. Jika auditor menghadapi populasi dengan anggota yang homogen, jumlah bukti audit yang dipilih dari populasi tersebut lebih kecil bila dibandingkan dengan populasi yang beranggota heterogen. Komponen bukti audit. Pertama, kompetensi data akuntansi. Kendala catatan akuntansi dipengaruhi secara langsung oleh aktivitas pengendalian intern. Pengendalian intern yang kuat menyebabkan keandalan catatan akuntansi dan bukti-bukti lainnya yang dibuat dalam organisasi klien. Sebaliknya, pengendalian klien yang lemah seringkali tidak dapat mencegah atau mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi dalam proses akuntansi. 2. Kompetensi informasi penguat. Kompetensi informasi penguat dipengaruhi oleh berbagai faktor berikut. 1. Relevansi. 2. Sumber. 3. Ketepatan waktu. 4. Objektivitas. 5. Cara pemerolehan bukti. Relevansi. Bukti audit yang harus berkaitan dengan tujuan audit. Jika tujuan audit adalah menentukan eksistensi sediaan yang dicantumkan oleh klien dalam neraca, auditor harus memperoleh bukti dengan melakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan yang dihasilkan oleh klien. Kemudian sumber. Bukti audit berasal dari sumber di luar organisasi klien.
pada umumnya merupakan bukti yang tingkat kompetensinya dianggap tinggi. Dalam audit, auditor dapat memperoleh informasi secara langsung dengan cara pemeriksaan tangan pertama, pengamatan, dan perhitungan yang dilakukan sendiri oleh auditor tersebut. Auditor juga melakukan pemeriksaan secara tidak langsung dengan mengumpulkan informasi tangan kedua. Bukti audit yang diperoleh dengan cara pertama relatif lebih tinggi tingkat kompetensinya bila dibandingkan dengan bukti audit yang dikumpulkan dengan cara kedua. Kemudian objektivitas. Bukti yang bersifat objektif umumnya dianggap lebih andal dibandingkan bukti yang bersifat subjektif. Contoh, bukti tentang eksistensi aktiva tetap berwujud akan lebih kompeten bila diperoleh melalui inspeksi fisik karena secara objektif bukti tersebut lebih konklusif. Kemudian ketepatan waktu berkaitan dengan tanggal berlakunya bukti yang diperoleh auditor. Ketepatan waktu pemerolehan bukti audit sangat penting dalam memverifikasi aktiva lancar, utang lancar, dan saldo akun laba rugi yang bersangkutan. Untuk akun-akun yang berkaitan dengan aktiva lancar, utang lancar, dan akun laba rugi yang bersangkutan, auditor harus memperoleh bukti bahwa klien telah melakukan kisah batas, semestinya transaksi kas, penjualan, dan pembelian pada tanggal neraca. Demikian pula bukti audit yang diperoleh dari perhitungan fisik terhadap kas dan surat-surat berharga yang ada di tangan klien pada tanggal neraca akan memberikan bukti yang lebih baik tentang kuantitas aktiva tersebut yang ada di tangan klien pada tanggal neraca dibandingkan bila bukti tersebut diperoleh auditor pada tanggal lain. Kemudian cara perolehan bukti, tipe data akuntansi. 1. Pengendalian intern. Pengendalian intern yang dibentuk dalam setiap kegiatan perusahaan dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Kesalahan yang timbul akan segera dan secara otomatis dapat diketahui dengan adanya pengecekan silang dan cara-cara pembuktian yang dibentuk di dalamnya. Oleh karena itu, jika auditor mengetahui bahwa klien telah merancang pengendalian intern dan telah melaksanakannya dalam kegiatan usahanya setiap hari, hal ini merupakan bukti audit yang kuat bagi auditor mengenai keandalan informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Kuat atau lemahnya pengendalian intern merupakan faktor utama yang menentukan jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan oleh auditor. Semakin kuat pengendalian intern, maka semakin sedikit bukti audit yang harus dikumpulkan auditor. Kemudian catatan akuntansi. Jurnal, buku besar, dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi yang digunakan klien untuk mengolah transaksi keuangan guna menghasilkan laporan keuangan. Oleh karena itu, pada waktu auditor melakukan verifikasi terhadap suatu jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan, ia akan melakukan penelusuran kembali jumlah tersebut melalui catatan informasi. Dengan demikian, pengolahan transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh klien, keandalan catatan akuntansi sebagai bukti audit sangat tergantung pada pengendalian intern yang diterapkan dalam penyelenggaraan catatan akuntansi tersebut. Sebagai contoh, jika buku pembantu dipegang oleh karyawan yang tidak memegang buku besar dan secara periodik diadakan rekonsiliasi antara buku pembantu dengan akun kontrol yang berkaitan dengan buku besar, dan semua jurnal umum harus mendapat persetujuan tertulis dari manajer akuntansi, maka auditor dapat mengangkat jurnal, buku besar, dan buku pembantu sebagai bukti audit yang handal yang mendukung angka-angka dalam laporan keuangan. Kemudian, tipe informasi penguat. Bukti fisik. Bukti fisik adalah bukti audit yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aktiva berwujud. Tipe bukti ini umumnya dikumpulkan oleh auditor dalam pemeriksaan terhadap sediaan dan kas, surat berharga, hutang wesel, investasi jangka panjang, dan aktiva terwujud. Kemudian ada bukti dokumenter. Tipe bukti ini dibuat dari kertas bertuliskan huruf dan atau angka atau simbol-simbol yang lain. Bukti dokumenter dibagi menjadi 3 golongan. 1. Bukti dokumenter yang dibuat oleh pihak luar yang bebas yang dikirimkan langsung kepada auditor. 2. Bukti dokumenter yang dibuat oleh pihak luar yang bebas
yang disimpan dalam arsip klien. 3. Bukti dokumenter yang dibuat dan disimpan dalam organisasi klien. Dalam menilai keandalan bukti dokumenter, auditor harus memperhatikan apakah dokumen tersebut dapat dengan mudah dipalsu atau dibuat oleh karyawan yang tidak jujur. Sebagai contoh, sertifikat saham yang dibuat dari kertas dan cetakan khusus merupakan bukti audit yang tidak mudah untuk dipalsu. Mutu bukti dokumenter yang terbaik adalah yang dibuat oleh pihak luar yang bebas, yang dikirim langsung kepada auditor tanpa melalui tangan klien. Bukti audit ini diperoleh auditor melalui prosedur audit yang disebut konfirmasi. Konfirmasi adalah penerimaan suatu jawaban tertulis dari pihak yang bebas yang berisi verifikasi ketelitian informasi yang diminta auditor. Contoh konfirmasi dan sumbernya: informasi yang dikonfirmasi, kas di bank, konfirmasi dari bank, yang piutang usaha, debitur, piutang wesel, pembuat wesel, sediaan yang dititipkan pihak luar sebagai barang penyiasi, pihak yang dititip barang, utang usaha, utang wesel, utang hipotek, kreditur, persekot dari customer, utang obligasi, pemegang obligasi, saham beredar, transfer agent. Tipe informasi penguat: ada perhitungan. Perhitungan dilakukan sendiri oleh auditor untuk membuktikan ketelitian perhitungan yang terdapat dalam catatan klien merupakan salah satu bukti yang bersifat kuantitatif. Contoh tipe bukti audit ini adalah voting, yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan vertikal, kemudian cross voting, yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan horizontal, kemudian pembuktian ketelitian perhitungan biaya depresiasi dengan cara menggunakan tarif depresiasi yang digunakan oleh klien. 4. Pembuktian ketelitian penentuan taksiran kerugian piutang usaha. Kemudian ada juga bukti lisan. Bukti lisan berhubungan dengan orang, terutama manajer. Permintaan keterangan secara lisan kepada karyawan klien akan menghasilkan informasi tertulis atau lisan. Keterangan yang diminta auditor dapat meliputi masalah-masalah yang sangat luas, seperti kebijakan akuntansi, lokasi catatan dan dokumen, alasan penggunaan prinsip akuntansi, dan lain-lain. Jawaban lisan dari klien merupakan tipe bukti audit lisan. Dalam menunjukkan pertanyaan, auditor hendaknya tidak bersikap otoriter maupun merendahkan diri. Hal ini dikarenakan auditor melaksanakan audit atas permintaan klien, sehingga karyawan klien wajib bekerja dengan auditor menyediakan informasi yang diperlukan. Di lain pihak, auditor harus menghindari bersikap seperti polisi. Auditor tidak boleh melakukan penyelidikan silang terhadap karyawan klien dan juga tidak boleh melakukan penekanan untuk memperoleh informasi. Tipe informasi penguat: ada perbandingan. Untuk menentukan akun atau transaksi yang akan dipisahkan guna penyelidikan yang lebih intensif, auditor melakukan analisis terhadap perbandingan setiap aktiva, utang penghasilan dan biaya dengan saldo berkaitan dalam tahun sebelumnya. Jika terhadap perubahan yang bersifat luar biasa, diadakan penyelidikan sampai auditor memperoleh alasan yang masuk akal mengenai penyebabnya. Di samping itu, auditor juga mempelajari hubungan persentase berbagai unsur dalam laporan keuangan. Bukti audit berupa perbandingan dan rasio ini dikumpulkan oleh auditor pada awal audit untuk membantu penentuan objek audit yang memerlukan penyelidikan lebih intensif. Kemudian ada bukti dari spesialis. Spesialis adalah seorang atau perusahaan yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang selain akuntansi dan bidang auditing, misalnya pengacara, insinyur sipil, geologis, penilaian. Berbagai contoh masalah yang mungkin memerlukan pekerjaan spesialis meliputi penilaian karya seni, obat-obatan khusus, dan hal-hal lainnya. Penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas yang tersedia atau kondisi, misalnya cadangan mineral. Nah, untuk materi selanjutnya adalah materi mengenai kertas kerja.
Kertas kerja merupakan mata rantai yang menghubungkan catatan klien dengan laporan audit. Oleh karena itu, kertas kerja merupakan alat yang sangat penting dalam profesi akuntan publik. Definisi kertas kerja menurut SA seksi 339, kertas kerja paragraf 3 adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Selanjutnya adalah tujuan kertas kerja. Kertas kerja memiliki 4 macam tujuan. Yang pertama adalah mendukung pendapat auditor atas laporan auditnya. Hal ini berarti bahwa kertas kerja dapat digunakan auditor untuk mendukung pendapatnya dan merupakan bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit yang memadai. Yang kedua adalah menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Hal ini berarti bahwa di kemudian hari, jika ada pihak-pihak yang memerlukan penjelasan mengenai simpulan atau pertimbangan yang telah dibuat auditor dalam auditnya, auditor dapat kembali memeriksa kertas kerja yang telah dibuatnya dalam auditnya. Pembuatan seperangkat kertas kerja yang lengkap merupakan syarat yang penting dalam membuktikan telah dilaksanakannya dengan baik audit atas laporan keuangan. Tujuan yang ketiga adalah mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit. Audit yang dilaksanakan auditor terdiri dari berbagai tahap audit yang dilaksanakan dalam berbagai waktu, tempat, dan pelaksana. Setiap tahap audit tersebut menghasilkan berbagai macam bukti yang membentuk kertas kerja. Pengkoordinasian dan pengorganisasian berbagai tahap audit tersebut dilakukan dengan menggunakan kertas kerja. Selanjutnya yang keempat adalah memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Dalam audit yang berulang terhadap klien yang sama dalam periode akuntansi yang berlainan, auditor memerlukan informasi mengenai sifat usaha klien, catatan dan sistem akuntansi klien, pengendalian intern klien, dan rekomendasi perbaikan yang diajukan kepada klien dalam audit yang lalu. Jurnal-jurnal adjustment yang disarankan untuk menyajikan secara wajar laporan keuangan yang lalu. Informasi yang sangat bermanfaat untuk audit berikutnya tersebut dapat dengan mudah diperoleh dari kertas kerja audit tahun sebelumnya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis kertas kerja. Isi kertas kerja meliputi semua informasi yang dikumpulkan dan dibuat oleh auditor. Kertas kerja secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 5 tipe berikut ini. Yang pertama adalah program audit. Program audit merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu. Dalam program audit, auditor menyebutkan prosedur audit yang harus diikuti dalam melakukan verifikasi setiap unsur yang tercantum dalam laporan keuangan, tanggal dan paraf pelaksana prosedur audit tersebut, serta penunjukan indeks kertas kerja yang dihasilkan. Dengan program audit dapat ditentukan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit, personel yang dibutuhkan, taksiran jam, dan penentuan supervisor audit. Nah, berikut ini adalah contoh program audit. Dalam program audit ini terdiri dari beberapa kolom. Yang dicontohkan dalam slide ini terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama, kolom berisi program audit yang berisikan prosedur audit awal. Yang pertama ada usut saldo kas yang tercantum dalam neraca saldo akun kas yang berkaitan dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun kas ke dalam buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun kas. Yang keempat, usut saldo awal akun kas ke kertas kerja tahun yang lalu. Dan yang kelima,
usut posting pendebitan dan pengkreditan akun kas ke dalam jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Untuk kolom selanjutnya adalah indeks kertas kerja, kolom ketiga adalah tanggal pelaksanaan, dan kolom yang keempat adalah pelaksananya. Jenis kertas kerja yang kedua adalah Working Trial Balance. Working Trial Balance adalah suatu daftar yang berisi saldo-saldo akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya, kolom-kolom untuk adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor, serta saldo-saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak dalam laporan keuangan auditan. Contoh Working Trial Balance dapat dilihat dalam slide ini, berisi beberapa kolom-kolom. Kolom pertama ada kode akun, kolom kedua ada nama akun, kolom ketiga ada indeks kertas kerja, kolom keempat ada saldo akhir 31 Desember 20x1 atau tahun sebelumnya, kolom yang selanjutnya ada saldo menurut buku 31 Desember 20x2 atau tahun di audit. Selanjutnya adalah adjustment dan reklasifikasi. Yang selanjutnya adalah saldo 31 Desember 20x2 atau tahun yang diaudit menurut hasil audit. Di paling bawah nanti ada dibuat oleh siapa dan direview oleh siapa, ada tanda tangan serta tanggalnya. Jenis kertas kerja yang ketiga adalah ringkasan jurnal adjustment. Dalam proses auditnya, auditor mungkin menemukan kekeliruan dalam laporan keuangan dan catatan akuntansi kliennya. Untuk membetulkan kekeliruan tersebut, auditor membuat draft journal adjustment yang nantinya akan dibicarakan dengan klien. Di samping itu, auditor juga membuat jurnal penggolongan kembali untuk unsur yang mesti tidak salah dicatat oleh klien, namun untuk kepentingan penyajian laporan keuangan yang wajar harus digolongkan kembali. Jurnal adjustment berbeda dengan jurnal penggolongan kembali. Jurnal penggolongan kembali digunakan oleh auditor hanya untuk memperoleh pengelompokan yang benar dalam laporan keuangan klien. Jenis kertas kerja yang keempat adalah schedule utama. Schedule utama adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Schedule utama ini digunakan untuk menggabungkan akun-akun buku besar yang sejenis, yang jumlah saldonya akan dicantumkan di dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. Yang kelima adalah schedule pendukung. Pada waktu auditor melakukan verifikasi terhadap unsur-unsur yang tercantum dalam laporan keuangan klien, ia membuat berbagai macam kertas kerja pendukung yang menguatkan informasi keuangan dan operasional yang dikumpulkannya. Dalam setiap schedule pendukung harus dicantumkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor dalam memverifikasi dan menganalisis unsur-unsur yang dicantumkan dalam daftar tersebut. Metode verifikasi yang digunakan, pertanyaan yang timbul dalam audit, serta jawaban atas pertanyaan tersebut. Schedule pendukung harus memuat juga berbagai simpulan yang dibuat oleh auditor. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara berbagai tipe kertas kerja dapat dilihat dari gambar yang ada di samping ini. Yang pertama adalah laporan keuangan auditan berhubungan langsung dengan working trial balance, kemudian working trial balance berhubungan dengan schedule utama berhubungan dengan schedule pendukung, dan schedule pendukung berhubungan dengan ringkasan journal adjustment. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berbagai tipe kertas kerja tersebut memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, berikutnya adalah elemen-elemen penting dalam kertas kerja. Kecakapan teknis dan keahlian profesional seorang independen akan tercermin pada kertas kerja yang dibuatnya. Untuk membuktikan seseorang merupakan auditor yang kompeten dalam melaksanakan pekerjaan lapangan sesuai dengan standar auditing, ia harus dapat menghasilkan kertas kerja yang benar-benar bermanfaat.
Untuk memenuhi tujuan ini, ada 5 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah lengkap. Lengkap berisi semua informasi yang pokok dan tidak memerlukan tambahan penjelasan secara lisan. Kertas kerja harus dapat berbicara sendiri, harus berisi informasi yang lengkap, tidak berisi informasi yang masih belum jelas atau pertanyaan yang belum terjawab. Yang kedua adalah teliti. Dalam pembuatan kertas kerja, auditor harus memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan, sehingga kertas kerjanya bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan. Yang ketiga adalah ringkas. Kertas kerja harus dibatasi pada informasi yang pokok saja dan yang relevan dengan tujuan audit yang dilakukan serta disajikan secara ringkas. Auditor harus menghindari rincian yang tidak perlu. Analisis yang dilakukan auditor harus merupakan ringkasan dan penafsiran data dan bukan hanya merupakan penyalinan catatan klien ke dalam kertas kerja. Yang keempat adalah jelas. Kejelasan dalam penyajian informasi kepada pihak-pihak yang akan memeriksa kertas kerja perlu diusahakan oleh auditor. Penggunaan istilah yang menimbulkan arti ganda perlu dihindari. Penyajian informasi secara sistematik sangat perlu dilakukan. Yang kelima adalah rapi. Kerapian dalam pembuatan kertas kerja dan keteraturan penyusunan kertas kerja akan membantu auditor senior dalam mereview hasil pekerjaan stafnya serta memudahkan auditor dalam memperoleh informasi dari kertas kerja tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah pemberian indeks pada kertas kerja. Kertas kerja harus diberi indeks, subindeks, dan indeks silang dalam audit atau pada saat pekerjaan audit telah selesai dilakukan. Pemberian indeks terhadap kertas kerja akan memudahkan pencarian informasi dalam berbagai daftar yang terdapat di berbagai tipe kertas kerja. Yang harus diperhatikan dalam pemberian indeks kertas kerja adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah kertas kerja harus diberi indeks dapat diletakkan di sudut atas atau sudut bawah. Yang kedua adalah pencantuman indeks silang harus dilakukan sebagai berikut. Indeks silang dari skedul pendukung ke skedul utama. Rincian jumlah yang tercantum dalam suatu skedul pendukung diberi indeks silang dengan menunjukkan indeks skedul utama yang berkaitan yang memuat jumlah tersebut. Yang selanjutnya, indeks silang dari skedul akun pendapatan dan biaya. Seringkali analisis akun neraca berhubungan dengan analisis akun laba rugi. Oleh karena itu, kertas kerja yang berhubungan dengan akun neraca harus diberi indeks silang dengan kertas kerja yang berhubungan dengan akun-akun laba rugi. Yang selanjutnya adalah indeks silang antar skedul pendukung. Seringkali skedul pendukung tertentu memuat informasi yang berkaitan dengan informasi lain yang tercantum dalam skedul pendukung lain. Untuk menghubungkan informasi yang saling berkaitan yang terdapat dalam berbagai skedul pendukung tersebut, maka diperlukan indeks silang antar skedul pendukung. Selanjutnya adalah indeks silang dari skedul pendukung ke ringkasan journal adjustment. Setiap journal adjustment yang dicatat dalam kertas kerja ringkasan journal adjustment harus diberi indeks silang dengan cara mencantumkan indeks skedul pendukung di belakang journal adjustment yang dicantumkan ke dalam ringkasan journal adjustment tersebut. Berikutnya adalah indeks silang dari skedul utama ke working trial balance. Indeks skedul utama dicantumkan pada working trial balance agar memudahkan pencarian kembali informasi yang lebih rinci dari working trial balance ke skedul utama. Selanjutnya adalah indeks silang dapat digunakan untuk menghubungkan program audit dengan kertas kerja.
Indeks kertas kerja dicantumkan pada program audit untuk menunjukkan di kertas mana hasil pelaksanaan audit tersebut dapat ditemukan. Yang ketiga adalah jawaban konfirmasi, pita mesin hitung, printout komputer, dan sebagainya tidak diberi indeks kecuali jika dilampirkan di belakang kertas kerja yang berindeks. Nah, untuk selanjutnya adalah kepemilikan kertas kerja. SA seksi 339 kertas kerja paragraf 6 mengatur bahwa kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik, bukan milik klien atau milik pribadi auditor. Namun, hak kepemilikan kertas kerja oleh kantor akuntan publik masih tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam aturan etika kompartemen akuntan publik yang berlaku untuk menghindari penggunaan hal-hal yang bersifat rahasia oleh auditor untuk tujuan yang tidak semestinya. Sebagian besar informasi yang disediakan oleh klien untuk auditor bersifat rahasia. Oleh karena itu, klien tidak akan dengan rela melepaskan informasi yang menjadi rahasia perusahaannya kepada auditor jika tidak memperoleh jaminan dari auditor untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. SA seksi 339 paragraf 8 mengatur bahwa auditor harus menerapkan prosedur yang memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya sekurang-kurangnya 10 tahun. Seorang auditor tidak dapat memberikan informasi kepada pihak bukan klien kecuali klien yang mengizinkannya. Namun atas perintah pengadilan, auditor tidak memerlukan izin klien untuk mengungkap isi kertas kerja. Nah, untuk selanjutnya adalah susunan kertas kerja. Dalam audit, auditor menghasilkan berbagai macam tipe kertas kerja. Untuk memudahkan review atas kertas kerja yang dihasilkan oleh berbagai asisten dan staf auditor, berbagai tipe kertas kerja tersebut harus disusun secara sistematik dan dalam urutan yang logis. Akuntan senior yang akan mereview kertas kerja biasanya menghendaki susunan kertas kerja dalam urutan berikut ini. Yang pertama, draft laporan audit. Yang kedua, laporan keuangan auditan. Yang ketiga, ringkasan informasi bagi reviewer. Yang keempat, program audit. Yang kelima, laporan keuangan atau lembar kerja yang dibuat klien. Yang keenam, ringkasan journal adjustment. Yang ketujuh, working trial balance. Yang kedelapan, schedule utama. Dan yang terakhir, schedule pendukung. Yang selanjutnya adalah pengarsipan kertas kerja. Auditor biasanya menyelenggarakan 2 macam arsip kertas kerja untuk setiap kliennya, yaitu yang pertama adalah arsip kini atau current file. Arsip kini merupakan arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan. Arsip kini berisi kertas-kertas kerja yang informasinya hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang diaudit saja. Yang kedua adalah arsip permanen atau permanent file. Data yang secara relatif tidak mengalami perubahan. Isi dari arsip permanen adalah yang pertama, kopi ADART klien. Yang kedua, bagan organisasi dan luas wewenang serta tanggung jawab para manajer. Yang ketiga, pedoman akun, pedoman prosedur, dan data yang lain yang berhubungan dengan pengendalian intern. Yang keempat, kopi surat perjanjian penting yang mempunyai masa laku yang jangka panjang. Dan yang terakhir adalah kopi notulen rapat direksi, pemegang saham, dan komite-komite yang dibentuk klien. Nah, udah selesai nih teman-teman. Jadi, itu tadi penjelasan tentang materi prosedur audit, bukti audit, dan kertas kerja. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan tadi di dalam pembahasan video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.